Kita semua pasti pengen punya keluarga yang bahagia, ya kan? Tapi, apa sih sebetulnya arti bahagia itu? Seringkali kita punya gambaran ideal, tapi gimana ya cara buat sampai ke sana? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas sebuah kerangka yang keren banget dan praktis untuk membangun kebahagiaan keluarga yang sejati, yang dikenal dengan nama keluarga Samara. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau ajak Anda merenung sejenak. Coba tanyakan ke diri sendiri. Apa sih yang sebetulnya paling Anda inginkan dari kehidupan keluarga Anda? Ketenangan, cinta yang tulus, atau kebahagiaan yang awet? Coba simpan dulu jawabannya di dalam hati. Nah, inilah inti dari konsep yang akan kita bedah. Keluarga Samara. Ini bukan cuma singkatan biasa loh, tapi sebuah filosofi hidup. Samara itu terdiri dari 3 pilar utama. Pertama, sakinah, yaitu rasa tenang, damai dan adem di dalam rumah. Lalu ada mawaddah. Ini adalah cinta yang penuh gairah, yang bikin hubungan terasa hidup. Dan yang terakhir, rahmah. Ini adalah kasih sayang dan belas kasihan yang jadi lem perekat saat hubungan lagi diuji. Jadi, gimana sih wujud nyata dari sakinah, mawaddah, dan rahmah itu? Ternyata, ini bukan cuma soal perasaan semata. Konsep Samara ini mengajak kita melihat kebahagiaan dari 6 sisi yang berbeda. Yuk kita lihat satu persatu. Nah, ini dia yang bikin konsep ini begitu kuat. Keluarga Samara itu nggak cuma ngejar perasaan happy sesaat. Tujuannya adalah mencapai 6 jenis kebahagiaan yang berbeda. Semuanya jalan barengan. Ini pendekatan yang holistik banget, yang menyentuh semua aspek hidup kita. Mulai dari urusan materi, sampai ke urusan ideologi. 6. Ingat ya, ada 6 pilar. Angka ini penting, karena ke-6 pilar inilah yang akan menopang seluruh bangunan kebahagiaan keluarga kita. Penasaran apa aja? Ini dia ke-6 dimensinya, material, moral, intelektual, spiritual, biologis, dan ideologis. Coba diperhatikan, lengkap banget kan? Ini bukan cuma soal spiritual aja atau materi aja. Konsep Samara ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu baru bisa diraih kalau semua aspek ini terpenuhi secara seimbang. Dari kebutuhan paling dasar sampai tujuan ideologis untuk anak cucu kita nanti. Oke, tujuannya udah jelas, meraih 6 dimensi kebahagiaan tadi. Pertanyaannya sekarang, apa kunci masternya? Kunci yang bisa membuka semua pintu kebahagiaan itu? Ternyata, kuncinya cuma satu. Satu prinsip paling fundamental. Pertanyaan praktisnya sekarang pasti, oke, terus gimana caranya? Apa langkah pertama yang harus kita ambil untuk mewujudkan keluarga Samara yang penuh berkah ini? Jawabannya ternyata sangat mendasar. Dan inilah jawabannya. Begitu sederhana, tapi maknanya dalam banget. Kuncinya adalah taat pada Allah. Ketaatan penuh. Coba deh kita resapi janji dalam hadis ini. Kalau dia ditaati, dia ridho. Dan kalau dia sudah ridho, dia akan curahkan berkah yang gak ada batasnya. Ini rumus sebab akibat yang paling dasar. Ketaatan adalah satu-satunya gerbang menuju lautan berkah tak terbatas untuk keluarga kita. Prinsip ketaatan ini bukan cuma sekedar teori loh. Sejarah telah memberikan kita contoh-contoh nyata, model keluarga ideal yang bisa jadi pelajaran berharga. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Slide ini menunjukkan perbandingan yang jelas banget. Ada keluarga Nabi Nuh dan Lut, di mana hanya suaminya yang taat. Lalu ada keluarga Fir'aun, di mana suaminya malah ingkar. Tapi coba lihat model ideal yang di-highlight itu, keluarga Nabi Ibrahim. Suami, istri, dan anak semuanya kompak dalam ketaatan. Nah, inilah blueprint yang kita tuju. Jadi kesimpulan utamanya adalah, keluarga idaman itu adalah keluarga yang bersatu dalam ketaatan penuh. Suami yang soleh, istri yang solehah, dan anak-anak yang soleh dan solehah. Satu frekuensi dalam iman dan amal. Oke, kita udah tahu kenapanya dan apanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana caranya? Ini dia kerangka kerja praktis untuk membangun keluarga idaman ini. Ini dia, cetak birunya, semacam peta jalan menuju keluarga Samara. Coba perhatikan alurnya deh. Semuanya dimulai dari sebuah dasar yang kokoh, lalu dijalankan lewat sebuah proses yang jelas untuk mencapai tujuan akhir, yaitu 6 kebahagiaan tadi. Yuk kita bedah satu-satu setiap tahapannya. Kita mulai dari fondasinya. Ibadah. Kenapa? Karena dalam kerangka ini, seluruh struktur keluarga itu dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Bahkan pernikahan itu sendiri, yang jadi pintu gerbangnya, dianggap sebagai sebuah tindakan ibadah. Ini mengubah segalanya, dari yang tadinya cuma urusan duniawi, jadi sebuah perjalanan spiritual. Jadi, apa sih arti pernikahan dalam konteks ini? Ini lebih dari sekedar kontrak sosial. Pernikahan adalah akad suci,
pemenuhan fitrah manusia, sebuah ibadah, dan yang paling bikin hati tenang, ini adalah sebuah jalan di mana Tuhan sendiri berjanji akan memberikan pertolongannya. Ini adalah ikatan spiritual yang di-backup langsung oleh Yang Maha Kuasa. Nah, setelah fondasinya kuat, kita masuk ke prosesnya. Kehidupan keluarga sehari-hari itu diatur oleh pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban. Inilah mesin yang menjaga agar keluarga bisa berjalan seimbang dan harmonis setiap harinya. Proses ini berjalan di atas 3 prinsip utama. Pertama, kesadaran bahwa pernikahan adalah perjanjian yang berat, bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Kedua, adanya konsep kepemimpinan, di mana setiap anggota keluarga punya tanggung jawab di perannya masing-masing. Dan ketiga, semuanya diikat oleh prinsip keadilan. 3 hal ini kalau berjalan bareng, insya Allah akan menciptakan harmoni di rumah. Sekarang, kita lihat bagian tujuannya. Sebuah keluarga samara itu nggak cuma go with the flow. Mereka punya tujuan yang jelas, tujuan yang diilhami secara ilahi. Ada 5 tujuan utama dalam pernikahan, dan inilah kelima tujuan utamanya. Coba perhatikan deh. Tujuannya itu seolah naik level. Mulai dari hal yang sangat manusiawi seperti melanjutkan keturunan dan mempererat silaturahmi, lalu naik menjadi sarana dakwah, sampai akhirnya mencapai tujuan tertinggi. Meraih ridho Allah, dan puncaknya, bisa masuk surga bareng-bareng sekeluarga. Ini benar-benar menghubungkan kehidupan di dunia dengan tujuan akhirat kita. Dan sebagai penutup, kita akhiri dengan sebuah pertanyaan yang sangat kuat untuk kita renungkan bersama. Mungkinkah kita berharap punya anak-anak yang soleh dan soleha kalau kita sendiri belum berusaha menjadi suami dan istri yang soleh? Ini jadi pengingat ya, bahwa perubahan terbesar dalam sebuah keluarga itu selalu dimulai dari cermin, dimulai dari diri kita sendiri.